Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Ummu Aisyah, mahasiswa semester 3, Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Video ini saya buat sebagai tugas mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Salih SOSI MPD. Video ini berisi tentang materi pemikiran pendidikan menurut Ibnu Sina. Menarik bukan? Yuk nonton videonya sampai habis. Sama ada biografi Ibnu Sina. Ibnu Sina bernama lengkap Abu Ali Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina. Beliau lahir pada bulan Safar 370 Hijriah atau 980 Masehi di Afshanah, sebuah kota kecil yang berada di wilayah Uzbekistan saat ini. Ibnu Sina dikenal dengan Avicenna oleh dunia barat dan dijuluki sebagai pangeran para dokter. Saat usia 10 tahun, dia sudah menyelesaikan hafalan Al-Quran dan paham tentang sastra. Ia memiliki ingatan yang kuat, bahkan diceritakan bahwa ia sudah menghafal di luar kepala kitab metafisika karya Aristoteles tanpa memahaminya. Ibnu Sina ketika berusia 16 tahun, ia sudah mendalami ilmu medis dan akhirnya tepat di usia 18 tahun, Ibnu Sina resmi diakui menjadi dokter. Ibnu Sina wafat pada tahun 428 Hijriah dalam usia ke-58 tahun di Hamadan. Penyebab kematian beliau dikarenakan sakit yang ia derita. Semasa hidupnya, dia juga sempat menulis berikut beberapa karya Ibnu Sina yang terpopuler, yaitu Kitab Al-Qanun, Kitab Al-Juzah, Ibnu Sina At-Tibiyah, An-Najar, Al-Isyarah Wat-Tanbiyat, Al-Hikmah, Al-Masyriqiyah. Tujuan pendidikan menurut Ibnu Sina. Menurut Ibnu Sina, tujuan pendidikan adalah mengembangkan seluruh potensi diri seseorang ke arah perkembangan yang sempurna, khususnya perkembangan jasmani, intelektual, dan akhlak. Selain itu, tujuan pendidikan menurut Ibnu Sina harus diarahkan pada upaya mempersiapkan seseorang untuk hidup bersama dalam masyarakat dengan melakukan pekerjaan atau keterampilan pilihannya sesuai dengan bakat dan potensinya. Dalam hal ini, nampaknya Ibnu Sina mengarahkan bahwa tujuan pendidikan harus didasarkan pada pandangan tentang insan kamil atau manusia yang paripurna, yakni manusia yang terbina seluruh potensi dirinya secara seimbang dan menyeluruh. Selanjutnya ada konsep kurikulum pendidikan Ibnu Sina. Manahij atau kurikulum membahas tentang pembagian ilmu pengetahuan. Ibnu Sina mencoba mengatur pemberian mata pelajaran berdasarkan pertimbangan usia anak didik. Yang pertama, kurikulum untuk anak usia 3-5 tahun. Menurut Ibnu Sina, anak yang berusia 3 dengan 5 tahun perlu diajarkan mata pelajaran seperti olahraga, budi pekerti, keberanian, dan seni suara atau kesenian. Yang kedua, kurikulum untuk anak usia 6-14 tahun. Menurut Ibnu Sina, yang berusia 6-14 tahun diperlukan mata pelajaran seperti pelajaran membaca dan menghafal Al-Quran, pelajaran agama seperti pelajaran tafsir, Al-Quran, fikih, tauhid, dan akhlak, pelajaran syair, pelajaran bahasa Arab, pelajaran olahraga. Sedangkan kurikulum untuk anak usia 14 tahun ke atas atau spesialis, mata pelajaran yang dapat diberikan kepada anak usia 14 tahun ke atas sangat banyak jumlahnya. Namun pelajaran tersebut perlu dipilih sesuai bakat dan minat anak. Dibagi menjadi dua, mata pelajaran yang bersifat teoritis dan praktis. Mata pelajaran yang bersifat teoritis seperti kelompok ilmu-ilmu fisika, kelompok ilmu-ilmu matematika, dan kelompok ilmu-ilmu ketuhanan. Sedangkan mata pelajaran yang bersifat praktis yaitu ilmu akhlak, ilmu pengurus rumah tangga, dan ilmu politik. 3 ciri-ciri kurikulum Ibnu Sina. Yang pertama, konsep kurikulum Ibnu Sina tidak sebatas kompilasi sederhana, tetapi mempertimbangkan aspek psikologis, khususnya minat dan bakat siswa untuk menentukan keterampilan apa yang akan dipilihnya. Yang kedua, strategi penyusunan kurikulum yang dikemukakan Ibnu Sina juga didasarkan pada pemikiran pragmatis, yaitu dengan mengkaji kegunaan pengetahuan atau keterampilan ketika mempelajari arahan perusahaan. Yang ketiga, strategi pengembangan program Ibnu Sina dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman yang terlintas dalam pikirannya. Selanjutnya adalah konsep pendidikan akhlak menurut Ibnu Sina. Dilihat dari segi metode pendidikan akhlak, bagi Ibnu Sina,
Pentingnya pembicaraan antara anak, bahwa pembicaraan antara anak dengan anak berguna sekali untuk mengungkapkan dorongan pikirannya dan melepaskan tali ikatan yang menghalangi perkenalan mereka. Selain metode berbicara antara anak, Ibnu Sina juga menggunakan syair sebagai sarana pendidikan akhlak. Dalam pendidikan akhlak ini, Ibnu Sina menghubungkan pendidikan moral dengan kesehatan fisik dan mental, dan mempertahankan kewajiban yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan anak. Ibnu Sina menekankan perlunya upaya serius untuk menjaga moralitas anak dengan cara yang tidak bertentangan. Ibnu Sina mempunyai 7 konsep metode pembelajaran, diantaranya yaitu metode talqin yang digunakan dalam mengajarkan membaca Al-Quran, mulai dengan cara memperdengarkan bacaan Al-Quran dan mengulangi bacaan tersebut perlahan hingga akhirnya hafal. Yang kedua ada metode demonstrasi. Cara metode demonstrasi yang pertama mencontohkan tulisan huruf hijaiyah, setelah itu menyuruh peserta didik untuk mendengar ucapan huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan makhrajnya dan dilanjutkan dengan mendemonstrasikan cara menulisnya. Yang ketiga ada metode pembiasaan dan keteladanan. Ibnu Sina berpendapat bahwa pembiasaan adalah termasuk salah satu metode pengajaran yang paling efektif, khususnya dalam mengajarkan akhlak. Yang keempat ada metode diskusi. Metode ini dilakukan dengan cara penyajian pelajaran di mana siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang dapat berupa pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Yang kelima ada metode magang. Metode ini bermanfaat bagi keahlian siswa dalam suatu bidang ilmu, juga akan mendatangkan keahlian dalam bekerja yang menghasilkan kesejahteraan secara ekonomis. Metode yang keenam yaitu penugasan. Metode penugasan ini dilakukan oleh Ibnu Sina dengan menyusun sejumlah modul atau naskah, kemudian menyampaikannya kepada para peserta didiknya untuk dipelajari. Metode yang terakhir yaitu metode targhib dan tarhib. Targhib itu sebuah reward yang berarti hadiah, penghargaan atau imbalan, salah satu alat pendidikan dan berbentuk respon yang positif, sekaligus sebagai motivasi. Namun dalam keadaan terpaksa, metode hukum tahrib dapat dilakukan. Selanjutnya ada 4 karakteristik metode Ibnu Sina. Yang pertama, pemilihan dan penerapan metode harus disesuaikan dengan karakteristik materi pelajaran. Yang kedua, metode juga diterapkan dengan mempertimbangkan psikologis peserta didik termasuk bakat dan minat anak. Karakteristik yang ketiga yaitu metode yang ditawarkan tidaklah kaku, akan tetapi dapat berubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Yang keempat adalah ketepatan dalam memilih dan menerapkan metode sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Selanjutnya ada konsep guru atau pendidik menurut Ibnu Sina. Menurut Ibnu Sina, untuk menjadi seorang guru harus mempunyai hati nurani yang baik, agama yang kuat, sifat mulia, semangat mengajar yang baik, wibawa kepribadian yang kuat, pikiran terbuka, lembut berbicara, cerdas, terpelajar, cerdas dan suci dari hati. Sebagai seorang guru, ia harus berpendidikan tinggi, mempunyai ilmu agama yang mendalam, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya. Guru juga harus takut melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Sina juga merekomendasikan seorang guru yang mengetahui dan memahami dunia anak dengan baik, karena pelatihan memerlukan pengalaman, kajian yang luas, dan persiapan khusus di samping etika dan budi pekerti yang baik. Materi terakhir yaitu relevansi pemikiran Ibnu Sina terhadap pendidikan di Indonesia. Pemikiran Ibnu Sina mengenai pendidikan tidak lahir pada zaman modern, namun gagasan Ibnu Sina masih relevan dengan kehidupan saat ini. Beberapa pemikiran Ibnu Sina mengenai pendidikan tentu bisa menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan pendidikan di Indonesia. Karena konsep tersebut, pendidikan yang diberikan Ibnu Sina memiliki jiwa yang sehat, agama yang kuat, mempunyai akhlak mulia, memahami peserta didik, mempunyai wibawa, mempunyai kepribadian yang kuat, pandangan yang kuat, perkataan yang baik, cerdas, terpelajar, cantik, dan menarik, dengan hati yang tulus. Meskipun pemikiran Ibnu Sina mengenai pendidikan tidak berasal dari masa modern, namun gagasannya masih relevan dengan kehidupan saat ini, dengan menjadikan pemikiran Ibnu Sina relevan dengan harapan pendidikan masa kini di Indonesia semakin berkembang dan dapat mencapai tujuan pendidikan nasional diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Demikianlah materi yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.